Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Bukan perempuan lemah, bab 62. Ketemu lagi teman, happy weekendnya. Sudah hari Sabtu, malam minggu. Semoga malam minggu, weekend, dan hari-hari libur ini teman-teman bisa berkumpul dengan keluarga, orang yang terkasih. Semoga akhir pekannya menyenangkan. Langsung saja Mimin mulai. Delisa tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Foto-foto dan video panas suaminya dan Kokom kini ada di ponselnya. Berulang kali diputar, Delisa yakin jika video itu bukanlah editan. Ia begitu kecewa pada Dava yang sangat dibanggakannya. Ternyata lelaki itu malah selingkuh dengan tetangga baru yang polos tapi biadab, menusuk dari belakang. Padahal Delisa pikir jika Kokom adalah orang baik. Tidak sabar untuk pulang. Saat ini Delisa berada di rumah ibunya. Ia langsung pulang untuk tahu apa yang dilakukan suaminya, karena Dava menolak saat diajak untuk pergi dengan berbagai alasan. Nafas Delisa sudah tidak teratur. Ia diliputi amarah. Siapa yang tidak marah dan kecewa saat tahu jika suaminya selingkuh? Mobilnya ada, gumam Delisa. Ia sengaja turun dari ojek online dari tempat yang agak jauh dari rumahnya agar bisa memergoki apa yang dilakukan oleh suaminya. Sebenarnya foto dan video itu sudah cukup jadi bukti, tapi Delisa ingin melihat langsung perbuatan bejat suaminya. Langkah Delisa terhenti saat melihat sandal wanita yang bukan miliknya ada di depan rumah. Kedua tangannya mengepal. Ia menyiapkan kamera untuk merekam apa yang terjadi di dalam sana. Sekuat tenaga ia menahan air mata agar tidak tumpah. Dengan perlahan Delisa membuka pintu dengan kunci cadangan yang dimilikinya. Mendorong pintu tanpa menimbulkan suara yang bisa membuat orang di dalam tersadar dengan kehadiran. Ruang tamu kosong. Tapi saat masuk, ia bisa mendengar suara desahan bersautan dari dalam kamar. Dadanya semakin terbakar mendengar itu. Dengan kamera yang aktif di tangannya, Delisa melangkah pasti menuju kamar. Sekali sentak, pintu yang tak terkunci itu terbuka. Kedua sejoli yang sedang bercinta itu langsung terperanjat. Mereka menutup tubuh polos dengan selimut. "Kurang ajar kamu ya, Bang. Ternyata ini yang kamu lakukan di belakang aku," pekik Delisa. Ia mengarahkan kamera ponselnya pada kedua orang itu. Tidak, ini tidak benar. Dia yang duluan menggodaku," sangkal Dava sambil menutupi wajahnya agar tidak tertangkap kamera, tapi Kokom malah terlihat santai. "Aku tidak percaya lagi padamu, Bang. Perselingkuhan ada sesuatu yang tidak bisa aku maafkan." Delisa bicara dengan tegas. Ia mematikan kamera ponsel dan memasukkan ke dalam saku celana. Dengan cepat, Dava meraih celananya yang jatuh di bawah ranjang. Ia menahan Delisa yang akan mengamasi barang-barang miliknya. Ia sekejap melirik Kokom yang dengan santai memunguti bajunya seolah tidak melakukan apa-apa. Dava terus memohon pada Delisa agar mau memaafkannya. Beberapa saat setelah Kokom keluar, terdengar ribut-ribut dari depan rumah. Orang-orang langsung masuk, membuat Delisa heran dan Dava malah kaget. Karena yang datang adalah mertua dan anak-anaknya. Dava memiliki istri lain selain Delisa, Wulan yang saat ini di penjara. Mempertaruhkan hidupnya demi menafkahi anak-anak yang ditinggal oleh ayah mereka. Dan Dava malah sibuk dengan wanita lain. Tahu kebusukan Dava membuat Delisa semakin enggan untuk mempertimbangkan hubungan mereka. Bagi Delisa, hubungannya dengan Dava sudah tidak bisa diselamatkan lagi. "Jangan pernah percaya pada si brengsek ini. Sekarang awalan menikah kau disayang-sayang, nanti lama-kelamaan kau ditendang. Lebih baik kau tinggalkan lelaki bejat ini sekarang juga," seru ibunya Wulan. "Jadi selama ini aku hidup dengan seorang pembohong, ha? Aku bersyukur karena tahu kebusukanmu. Sekarang sebelum nanti terlambat." Delisa langsung pergi setelah mengemasi semua pakaian dan barang-barang miliknya. Ibu dan juga anak-anaknya Wulan juga langsung pergi. Seon mengantarkan mereka. Bahkan Winona menanggung biaya pendidikan anak-anak Wulan hingga jenjang yang paling tinggi.
Setelah ditinggalkan sendiri, Dava berlari ke rumah Kokom. Tapi saat pintu itu terbuka, wanita itu keluar dengan koper di tangannya. "Kamu mau kemana, sayang? Sekarang aku tidak memiliki siapa-siapa lagi selain kamu." Dava mengibah. "Kau pikir aku peduli? Tugasku untuk bermain denganmu sudah selesai. Sekarang waktunya aku pulang," ujar Kokom dengan santainya. Ia melangkah melewati Dava. Mobil sedan sudah menunggunya. "Sialan, mereka malah mempermainkan aku," teriak Dava. Ia bahkan menjadi bahan tontonan para warga, apalagi setelah Delisa membagikan video-video panas Dava dan Kokom pada seluruh tetangganya. Bahkan Delisa juga mengirimkan itu pada atasannya, berharap Dava akan dipecat. Sebelum itu Delisa menyebarkan di sosial media dan tidak butuh waktu lama langsung viral. Banyak yang menghujat. Setelah ini Dava sudah jelas akan kehilangan pekerjaan dan kehilangan muka. Winona tersenyum puas saat drama singkat yang disutradarai olehnya sukses. Sekarang ia hanya akan mengurus hidupnya sendiri. Setelah 1 minggu lebih, Bu Sulis masih belum bisa bicara normal. Bahkan ia juga mulai kesulitan berjalan. Mereka masih tinggal di rumah yang dulu pernah ditempati oleh Hendra dan Winona. "Mertuaku masih belum sadar juga, hingga aku harus terus mengulur waktu. Sebenarnya aku juga kasihan melihat Mas Hendra berjuang sendiri, bahkan rela menjual mobilnya." Namanya akan mempermainkan dia. Meskipun dia tahu ibunya jahat, tapi seorang anak tidak akan mungkin rela melihat ibunya terluka, apalagi dipermainkan seperti ini, ujar Gio. "Aku hanya bermain-main sedikit, Gi. Jika bukan aku yang menyadarkan mertuaku, siapa lagi?" Gio mengangkat bahunya tidak peduli. "Kau bersikap seolah-olah tidak pernah menghargai dia. Kamu menyadari itu kan?" Dahi Winona berkerut. "Kenapa sekarang kau malah mengarang aku? Aku hanya tidak ingin kau menyesal saat Hendra tahu soal kelakuanmu ini. Dia memang sudah berdamai dengan masa lalumu, tapi jika tahu yang kau perbuat sekarang, mungkin dia tidak akan memaafkan dirimu. Tapi aku rasa tidak mungkin dia meninggalkanku. Dia sangat mencintaimu dan yang terpenting aku memiliki segalanya. Dia pasti menyayangkan jika melepasku," tutur Winona. "Percaya diri sekali kau, Nyonya. Jangan terlalu sombong. Jika bagi Hendra harta bukanlah segalanya, dia pasti akan meninggalkanmu." Mereka tidak menyadari. Seseorang berdiri mematung dengan tubuh menegang dan dada bergemuruh. Dari tadi ia berdiri di situ dan tidak sengaja mendengar percakapan Winona dan Gio karena pintu tidak tertutup sempurna. Hendra bergegas masuk ke dalam kamarnya. Ia membereskan semua baju-baju miliknya dan dimasukkan ke dalam koper. Siapa yang tidak sakit hati dan kecewa saat tahu dirinya dipermainkan? Benar apa yang dikatakan Gio. Sejahat-jahatnya orang tua, anak tidak akan mungkin membencinya. Itu yang dirasakan Hendra. Bagaimanapun Bu Sulis adalah wanita yang mengandung dan melahirkannya, bahkan mengurus Hendra dan Hera setelah berpisah dari suaminya yang entah kemana. Saat keluar dari ruangan itu, Winona kaget melihat Hendra membawa koper. Sebenarnya Hendra tadi sudah berangkat kerja, tapi ia kembali pulang karena ada yang tertinggal. "Mas, kamu mau pergi kemana? Kenapa bawa koper segala?" Winona berjalan mendekati Hendra. Ia menyentuh lengan lelaki itu tapi langsung ditepis, membuat hati Winona mencelos. "Aku tidak berhak ada di sini. Daripada harga diriku di sini diinjak-injak, lebih baik aku pergi," ujar Hendra dengan nada ketus. Tidak ada lagi Hendra yang lemah lembut pada istrinya. Perasaan Winona mulai tidak enak. "Apa yang kamu katakan, Mas?" "Maaf, tapi aku tidak sengaja mendengar pembicaraan kalian tadi. Mungkin jika aku tidak pulang, aku tidak akan tahu," jelas Hendra. "Mas, tolong dengarkan dulu penjelasan aku," mohon Winona. Hendra tersenyum hambar. "Aku tahu aku hanya orang yang miskin yang beruntung karena memiliki istri kaya raya sepertimu. Tapi aku tidak sadar diri. Ya, aku memang yang salah. Karena orang-orang kalangan bawah tidak pernah bisa cocok dengan kalangan atas sepertimu." Mata Winona memanas. Muncul rasa takut dalam hatinya. "Mas, kamu marah?" tanyanya. "Aku tidak marah, tapi aku kecewa." Setelah mengatakan itu, Hendra langsung pergi. Untuk saat ini Winona tidak melarang. Ia membiarkan saja, karena Hendra dalam keadaan emosi pasti tidak akan mau mendengarkan penjelasan Winona. Wanita itu menghela napas kasar.
mengumpat karena kesalahan dirinya sendiri. Ia begitu teledor, hingga saat Hendra pulang saja ia tidak tahu. Winona bahkan sampai memarahi para bodyguardnya karena tidak memberitahu jika Hendra kembali. "Kalian memang tidak ada yang becus," bentak Winona. "Maaf Nyonya." "Sial, aku harap Mas Hendra tidak akan marah berlama-lama," gumam Winona. "Salahmu juga karena tidak mengatakan pada mereka untuk memberitahu saat Hendra datang." Gio malah menyalahkan Winona. "Setan, diam kau," bentak Winona. "Ini karena kau terlalu mengurus hidup orang lain dan mengabaikan hidupmu sendiri." Hendra mengeret koper. Ia akan menunggu ojek online, sengaja memesan dari tempat yang agak jauh dari rumah Winona. Hendra benar-benar dibuat kecewa oleh istrinya. Selama ini Hendra begitu bangga pada Winona karena wanita itu rendah hati. Tapi saat tahu Winona mempermainkan ibunya, Hendra marah. Bagaimana tidak? Ia juga seorang anak yang tidak akan terima ibunya dipermainkan. Apalagi Bu Sulis adalah orang tua. Hendra sadar jika kesalahan Bu Sulis pada Winona itu banyak. Tapi cara untuk menyadarkan tidak juga seperti ini. Mungkin Hendra akan disebut tidak tahu diri karena begitu kasar pada istrinya, tapi ia terlanjur kecewa pada Winona. Dalam agamanya juga tidak membenarkan seseorang berbuat tidak baik pada orang tua, apalagi mempermainkannya. Meskipun Hendra termasuk orang yang jarang beribadah, tapi ia tahu bagaimana seharusnya memperlakukan orang tua. Hendra memang pernah melawan ibunya, tapi tidak pernah sekalipun berpikir untuk mempermainkannya seperti ini. Pak Mahendra, seorang tukang ojek online, berhenti di depan Hendra. "Iya Pak, bawa koper bisa?" tanya Hendra. "Bisa Pak, tapi paling jalannya pelan-pelan," ujar si ojol itu. "Iya, tidak apa Pak." Sampai di rumah kontrakan itu, Hendra tidak tega mengajak ibunya untuk segera pindah dari rumah yang dipinjamkan Winona itu. Hendra berpikir jika ia akan memberikan uang sewa pada istrinya sendiri. Ia memang miskin, tapi tidak ingin harga dirinya diinjak-injak seperti ini. "Kenapa abang bawa-bawa koper ke sini?" tanya Hera heran. "Abang hanya ingin menemani ibu di sini," ujar Hendra. "Bohong, abang ada masalah dengan Mbak Nana kan?" tebak Hera. Hendra menghela napas berat. "Tolong jangan sampai ibu tahu, ibu pasti akan kepikiran lagi. Saat ini ibu tidak boleh memikirkan beban berat," pintanya. Hendra akan membuktikan jika ia juga bisa hidup tanpa bantuan istrinya itu. Meskipun marah dan kecewa, ia sama sekali tidak berniat berpisah dengan Winona. Bagaimanapun Hendra sangat mencintai istrinya itu. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Mimin semakin penasaran. Bagaimana dengan kelanjutannya? Bagaimana teman-teman? Penasaran nggak? Tulis di kolom komentar ya pendapatnya juga tentang bab kali ini. Terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Happy weekend, selamat malam minggu. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.